Everything is energy. Begitu kata beberapa guru saya. Yang artinya segala sesuatu adalah energi. Dan segala sesuatu itu artinya meliputi apapun, termasuk ya kita sebagai manusia, sebagai bagian dari everything itu tadi. Dan berangkat dari situ, kita turunkan dari situ, maka manusia adalah satu entitas yang memiliki energi. Dan energi ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan selalu paradok, kekuatan yang sangat dahsyat ini, yang bernama energi ini, bisa memperbaiki diri kita dan kehidupan kita, atau sebaliknya bisa menghancurkan, memporak-porandakan diri kita dan kehidupan kita. Nah, dua hal ini tadi tergantung apakah kita tahu ilmunya dalam mengelola energi ini. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mengelola ini dan apa yang terjadi jika kita salah dalam melakukan pengelolaan ini. Penasaran? Ikuti video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya Ketika Salah Mengelola Energi Menghantam ke Dalam. Ketika salah mengelola energi menghantam ke dalam. Nah, teman-teman semua, mungkin ada di antara Anda yang ketika menonton prolog saya tadi langsung membayangkan kita akan membahas seperti tenaga dalam. Kita akan membahas, kita bisa mengeluarkan seperti apa ya, satu energi yang bisa untuk melakukan telekinesis ya, atau bisa menghancurkan sesuatu, bisa melakukan ya macam-macam seperti yang dilakukan oleh film-film superhero kayak gitu ya. Atau ada yang mungkin kepikir ini akan dibawa kepada area-area mistik ya, aura dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, sebetulnya bisa saja dibawa ke situ, tetapi saya akan membahas dari aspek yang paling sederhana. Apa sih yang saya maksud energi ini, dan wujud dalam diri kita tuh apa, dan bagaimana fenomena keseharian yang terkait dengan bahasan kita ini. Saya akan membagikan oret-oretan saya supaya lebih jelas. Oke ya. Jadi kan energi, ya tadi energi ini bisa memperbaiki hidup kita, bisa juga berdampak menghancurkan hidup kita ya. Jadi ini memperbaiki yang positif, ini yang negatif ini. Artinya maksudnya dampak terhadap kita. Nah, ini menjadi positif atau negatif. Di sini ada garis putus-putus tergantung ilmu untuk mengelola ini. Nah, teman-teman semua, energi yang saya maksud ini adalah emosi atau perasaan. Nah, emosi itu kalau bahasa Inggrisnya itu disebut emotion. Nah, emotion ini bisa dipecah menjadi energi in motion. Jadi
energi in motion adalah energi yang bergerak. Jadi emosi sebetulnya adalah satu energi yang bergerak. Ada juga yang mengkaitkan bahwa yang bergerak ini bisa pergerakan tubuh, bisa pergerakan pikiran, dan hasil dari itu adalah emosi. Ya, karena pergerakan tubuh bisa membuat hormon-hormon tertentu keluar, biokimia tertentu terproduksi, dan secara biologi sebetulnya emosi itu ada hubungannya dengan biokimia tubuh. Ya. Ketika kita sedang memproduksi banyak endorfin, endogenous morfin, ya semacam morfin yang dihasilkan oleh diri kita akan menghasilkan emosi juga, dalam hal ini emosi positif. Atau kita dalam situasi tertentu menghasilkan yang namanya adrenalin, kita akan mengalami satu perasaan-perasaan yang kontrasnya dari kalau yang eh, endorfin tadi. Nah, atau pikiran-pikiran tertentu bisa memicu satu perasaan tertentu. Ya, Anda berpikir tentang masa depan Anda itu, kalau misalkan cerah, mungkin akan muncul satu perasaan-perasaan yang excited ya, ketika Anda mungkin khawatir dengan masa depan Anda, itu juga akan memicu perasaan tertentu, dan sebaliknya, yaitu memicu kekhawatiran dan kecemasan. Nah, teman-teman semua, kalau positif, ini nggak perlu kita bahas. Emosi yang positif nggak perlu kita bahas. Kenapa? Kalau sudah positif, tidak usah pusing. Karena ya dia jelas dampaknya adalah dampak yang akan membaikkan hidup kita. Oleh karenanya, kita akan fokus bagaimana mengelola energi emosi yang negatif, dalam artian ini yang bisa berpotensi menghancurkan hidup kita. Apalagi kalau kita tidak bisa mengelolanya, semakin negatif, yaitu bisa berdampak tidak baik bagi kita. Nah, teman-teman, sekarang kita ambil contoh ya. Misalkan di sini emosi, jenis emosinya misalkan contohnya marah, ya, jengkel, ya, kesel. Ya, contoh ya, kesel. Nah, ketika Anda mengalami ini, maka ada satu energi di sini, besar. Apa buktinya bahwa energinya besar? Ya, Anda bisa perhatikan orang yang sedang marah, jengkel, kesel, ini kalau suruh mukul, ya, memukul, kekuatannya besar banget. Dibandingkan orang itu tidak dilatari oleh perasaan marah seperti itu. Ya, bahkan orang marah pun bisa membuat dia yang tadinya capek jadi nggak capek ya. Ketika marah kan dia bisa keluar satu energi yang luar biasa untuk bisa berlari ya, untuk bisa melakukan sebuah kegiatan fisik dan sebagainya dan sebagainya. Kita nggak bicara dari aspek vibrasi ya, yang paling kasat mata saja. Nah, ini adalah bukti bahwa energinya besar kan. Nah, sekarang ya, untuk kasusnya ini, misalkan ini diri manusia, dia sedang mengalami emosi, ya tadi jengkel, kesal, marah ya, JKM ya gitu. Nah, terjadi satu pergolakan di dalam dirinya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami seperti ini? Ya, sewajarnya Anda akan melakukan ekspresi-ekspresi tertentu ya, berkata-kata kasar, Anda mungkin akan memukul, bisa membanting sesuatu, ya bisa mengumpat kayak gitu. Banyak banget nih. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, yang terjadi adalah energi di dalam diri Anda yang negatif tadi, yang jengkel, kesal, marah, itu dikeluarin, dibuang keluar. Nah, cuman di sini orang-orang di sekitar Anda, ya misalkan anak, ya istri, ya kalau Anda perempuan ya suami, orang tua akan terkena buangan sampah energi ini keluar ini. Oke ya, jadi mereka yang akan menerima dampaknya. Tetapi kalau kita coret dari masalah dampak ini, Anda terbebas dari energi yang besar ini. Nah, sekarang banyak orang
itu dapat nasihat bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu mengelola kejengkelannya gitu. Sehingga banyak orang yang katanya orang baik melakukan tidak seperti itu. Jadi energi yang meledak-ledak ini ya, jengkel, kesal, marah ini disimpan di dalam dirinya berputar-putar, 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 akhirnya apa? Menghancurkan tubuhnya, menghancurkan selnya, menghancurkan apa ya, keseimbangan dirinya dan seterusnya, bahkan menghancurkan vibrasinya. Nah, dari kedua situasi ini yang pertama ini yang kedua, mana yang lebih baik? Sebetulnya tergantung sudut pandang. Kalau dari sudut pandang apa namanya, lingkungan, ya, maka yang pertama ini memiliki dampak yang tidak baik, kena lingkungan yang jadi kena gitu loh. Nah, sementara dari perspektif yang kedua, lingkungan aman-aman aja karena ini dipendam di dalam dirinya. Tetapi yang jadi korban adalah orang tersebut. Jadi kalau kita balik perspektifnya misalkan dari diri sendiri, maka nomor satu, ini adalah yang paling tidak berbahaya untuk diri sendiri. Dan yang kedua adalah yang sangat berbahaya untuk diri sendiri. Nah, yang saya maksud sebagai energi menghantam ke dalam adalah yang poin nomor dua ini. Poin nomor dua ini. Nah, sekarang kan Anda tentunya mungkin ada satu pemikiran. Lah, terus bagusnya gimana, Pak? Dikeluarin, ya, menghantam lingkungan, kasihan sekitar, tapi dipendam saja akan menghantam ke diri sendiri. Nah, di sini sebetulnya antara opsi satu dan dua ada opsi di tengah-tengah ini. Anggap saja opsi ketiga. Yaitu bagaimana caranya ngeluarin ini tanpa merusak sekeliling. Ya, dengan ini dikeluarin tanpa merusak sekeliling, sebetulnya ini menjadi jalan terbaik karena tidak menghantam ke dalam dan tidak dihantamkan kepada lingkungan. Tetapi ya ini ada beberapa teknik ya yang bisa digunakan dan ya saya nggak bahas di sini caranya. Nah, yang kita bicarakan adalah bagaimana kita membahas satu dan dua ini dulu. Nah, yang saya maksud di sini adalah banyak orang terlalu berpositif thinking, terlalu berpositif ya, mungkin mabuk buku motivasi, mabuk buku pemberdayaan, sehingga mereka memiliki satu pemahaman bahwa yang namanya marah, ya, namanya jengkel, namanya mengumpat, itu adalah sesuatu yang buruk. Apalagi kalau sudah dibungkus religi, kesannya ini buruk banget ya. Nah, kalau menurut saya, nggak gitu juga. Kenapa? Contoh di agama Islam ya, Tuhan. Ya. Oke, saya tanya, Tuhan tuh paling sempurna nggak? Yes, sempurna. Ya, paling maha. Kalau Anda beragama Islam, Anda coba tanya siapapun, Tuhan bisa marah tidak? Tuhan bisa murka nggak? Kalau Anda baca kitab suci, itu Tuhan pun bisa marah, Tuhan bisa murka. Lah, kalau Tuhan saja ya bisa marah, bisa murka, wajar dong kalau manusia itu juga begini. Boleh dong sesekali di waktu yang tepat, di sebuah konteks tertentu. Kalau misalkan manusia itu seolah-olah tidak boleh marah, tidak boleh ini, kesannya kan kalau marah itu tidak baik, murka itu tidak baik. Berarti Tuhan kelasnya di bawah manusia dong. Kan nggak begitu. Karena di balik marahnya Tuhan, murkanya Tuhan juga ada kebaikan di situ. Nah, berarti kalau kita marah, murka, ada kebaikan di situ juga, asalkan dibungkus dengan satu uh, niat yang tepat. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman semua, ya, kalau saya pribadi, jujur ya, karena sudah paham bahwa energi marah, jengkel itu kalau dipendam nanti akan menghantam ke diri saya sendiri, jadi penyakit ya, jadi penyakit fisik, jadi gangguan kesehatan. Maka di sini saya punya dua keadaan yang menjadi opsi apa yang harus saya lakukan ketika saya sedang mengalami itu. Contoh paling gampang lah, anggap saya dihujat netizen. Netizen, dan saya tidak salah ya, tahu sendiri netizen itu adalah komunitas yang paling benar sedunia, sealam semesta raya, sehingga dia nggak paham pun dengan apa yang kita posting, apa yang kita bahas, mereka akan menyerang. Nah, di sini
Simpel aja kalau saya. Misalnya mereka berkata-kata kasar ya. Mereka membuli, mereka melakukan agresi secara verbal. Kalau saya keadaannya itu sedang sedang seperti black hole ya. Black hole, BH. Kalau saya keadaannya seperti black hole, di mana black hole itu apapun yang masuk ke situ akan langsung lenyap, maka saya tidak akan perlu melakukan membalas kata-kata kasar netizen tersebut. Karena apa? Segala sesuatu yang masuk ke sini langsung lenyap. Nah, kesadaran ini yang disebut sebagai ikhlas, ridho gitu loh. Jadi dimarahin orang nggak marah gitu. Tapi manusia kan kadang kesadarannya naik turun. Kadang saya turun. Nah, ketika kesadaran saya tidak lagi sebagai black hole, ya, kesadaran saya ya rendah, maka muncullah di sini jengkel, kesel, marah tadi. Jadi umpatan dari netizen dan sebagainya ini tidak masuk ke dalam ruang kosong black hole, tapi akhirnya berputar-putar pada diri saya. Nah, saya karena tidak aktif black hole-nya, maka yang saya lakukan saya akan buang keluar. Maka saya akan membalas. Misal ya, ada di antara Anda yang komen di saya resek gitu. Kalau saya nggak ngerespon, saya tetap baik. Berarti saya sedang kesadarannya di sini. Lagi mampu saya. Tapi kalau saya ngerespon, saya membalas, itu saya melihat bahwa kalau ini didiamkan, saya yang akan memendam kekesalan, kejengkelan. Prinsip saya sederhana. Yang penting saya tidak mulai. Lah, kalau saya nggak mulai, kenapa lu bikin gue kesel? Ya gantian gue bikin lu kesel. Lu yang mulai, lu yang kesel lah harusnya gitu loh. Jadi saya nggak mau rugi oleh kata-kata netizen. Oleh karena itu, makanya sesekali saya ya ikhlas aja, sesekali saya akan balas. Anda bisa cek ada ketidakkonsistenan cara saya, perilaku saya dalam menghadapi netizen. Nah, teman-teman semua, banyak di antara Anda, mungkin di banyak di antara kita yang berpikir bahwa yaitu tadi membalas itu salah ya, merespon dengan eh, apa namanya perilaku yang mirip-mirip salah, misalkan dia marah kita marah gitu loh. Itu salah, salah gitu loh. Loh, kata siapa? Di situ ada asas keadilan. Ingat asal Anda tidak mulai duluan. Bahkan misalkan di dalam Islam ada bunuh balas bunuh. Orang misalkan melakukan perbuatan kejahatan, dia boleh dibalas, yaitu bisa dibawa ke pengadilan. Dan di situ akan dibalas dengan hukuman. Kan intinya dibalas kayak gitu. Bahkan kalau di dalam Islam tuh ada kisos ya. Ya, balas kayak gitu. Nah, karena di situ adil. Adil itu adalah setimpal. Lu nampar gue 10 Newton, gue tampar balik lu 10 Newton. Jadi artinya sebetulnya kita membalas itu nggak ada masalah. Nah, banyak orang mungkin mereka itu terlalu banyak nonton sinetron yang ditayangkan di TV-TV nasional sehingga di situ meniru tokoh-tokoh di situ yang dizalimi diem aja, dizalimi cuman bisa diem aja ya. Nah, ini yang saya bilang, kenapa ada orang yang muter-muter energinya gitu ya, padahal mereka memendam energi negatif, karena mereka tidak bisa membedakan apakah diri mereka itu adalah orang lemah, apakah diri mereka orang baik. Nah, banyak orang yang merasa diri mereka baik padahal lemah. Kenapa lu nggak balas? Gue orang baik. Enggak, lu lemah gitu. Lu disakiti kok diem aja. Gue orangnya ikhlas. Bukan ikhlas, lu takut, lu lemah. Nah, jadi banyak orang baik itu lemah. Karena lemah inilah akhirnya energi itu terus-terusan menghantam dirinya. Nah, sekarang perspektif ini kita bisa lihat. Orang lemah ini kelihatannya jadi orang baik. Mungkin bagi orang lain baik, tapi mereka jahat kepada diri sendiri. Makanya beberapa waktu lalu saya komen di sebuah postingan, saya lupa. Dikatakan di situ, kurang-kurangilah untuk menyakiti orang lain karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jadi jangan berbuat dosa. Nah, di situ nggak ada yang salah sih, tapi saya komen. Nah, banyak orang begitu banyak mengurangi nyakitin orang lain, tapi setiap hari nambahin nyakitin diri sendiri. Nah, teman-teman,
Jadi balik kepada judul ya sebagai konklusi kesimpulan. Terkait dengan energi emosi ya terutama yang jengkel, kesal, marah, yang negatif begitu ya. Anda harus tahu kapan Anda mengelolanya di dalam, artinya kalau Anda jadi BH tadi, black hole, ya. Anda tahu kapan harus ngebuang. Dan kalau Anda bingung, maka Anda perlu memiliki pemahaman bagaimana melakukannya dengan cara ketiga, yaitu Anda membuang tanpa merusak lingkungan. Anda disakiti netizen, Anda bisa buang itu tanpa perlu membalas netizen, ya. Anda walaupun belum bisa jadi black hole, tapi Anda bisa membuat energi itu tidak berputar-putar terus di dalam diri Anda. Dan tetap aman untuk lingkungan, untuk teman kita, untuk saudara kita, untuk anak kita, untuk orang tua, untuk pasangan kita. Nah, ini ya nggak saya bahas ya. Tapi buat teman-teman yang di member level 2 ya, saya sudah share kayaknya caranya, cuman terlalu panjang kalau dibahas di sini. Jadi untuk yang member level 2 yang sudah gabung jadi member, Anda bisa buka ulang video yang saya share ya tentang bagaimana cara untuk menerapi diri sendiri terkait dengan energi yang berputar-putar di dalam ini. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.